Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita sama-sama ucapkan sebanyak-banyaknya karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat meskipun dalam kondisi wabah, meskipun kita dalam kondisi jarak jauh atau secara online, tapi kita harus patut syukuri itu. Sholawat serta salamnya mari kita curahkan pura ke haribaan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, ibu di sini akan menyampaikan sedikit tentang akidah akhlak atau keimanan. Terkait akidah, ibu sudah sampaikan di video sebelumnya. Makna akidah itu sendiri yakni adalah tasdiqu bil qalbi wa qaulu bil lisan wal amalu bil arkan, yang artinya dibenarkan, sesuatu yang dibenarkan oleh hati, yang diyakini oleh hati, kemudian diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh anggota tubuh kita. Nah, jadi ketika berbicara tentang keimanan atau akidah, tidak ada hanya satu, misalkan hanya diamalkan saja atau hanya diyakini saja tanpa ada pengamalan, maka bukan akidah yang kuat atau akidah yang lurus. Jadi akidah yang sebenarnya itu ketika dia menanamkannya dalam hati, kemudian diucapkan melalui lisan dan diamalkan oleh serangkaian amal perbuatan yang berupa amal solih. Begitupun dalam Quran surah Al-Asr, surat yang ke-103 dijelaskan, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal solih, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi orang-orang inilah yang tidak akan pernah merugi sampai nanti di yaumil akhir. Kemudian dalam ayat lain juga ditegaskan, barang siapa yang kafir setelah beriman, atau dia tidak meyakini hukum-hukum yang ada dalam Islam, maka terhapuslah segala amal perbuatan selama di dunia, dan kelak ketika nanti di yaumil akhirat, dia ini termasuk ke dalam orang-orang yang sangat merugi. Gitu. Jadi barang siapa yang tidak mau merugi, baik di dunia, baik di akhirat, maka pertama tanamkan keimanan atau akidah. Kedua, beramal solih. Apa sih amal solih? Banyak rangkaiannya. Tentu yang kita tahu ada dalam rukun Islam, pertama mungkin syahadat, perbanyak syahadat. Kemudian yang kedua sholat. Nah, sholat apalagi dalam bulan suci Ramadan seperti ini, harusnya kita itu memperbanyak amal ibadah, amal solih, karena semua amalan kita di bulan suci ini dilipat gandakan pahalanya, dan amalan-amalan lain yang tentu ada dalam rukun Islam. Kemudian yang ketiga yang tidak akan merugi, yaitu seseorang yang selalu saling menasehati dalam kesabaran dan kebaikan. Nah, orang-orang inilah yang tidak akan pernah merugi. Oke, berbicara tentang keimanan, sesuatu yang tadi melekat dalam hati seseorang yang tentu beragama Islam. Jadi iman dan Islam ini saling berkaitan. Ketika dia punya iman, tentu dia pun harus melaksanakan serangkaian ibadah yang ada dalam rukun Islam. Begitupun dia, ketika dia ini beragamanya Islam misalkan, tapi tidak dikatakan Islam KTP ya. Kalau Islam KTP mungkin di KTP saja Islam, tapi Islam di sini betul-betul dia diyakini dengan hati, lalu mengamalkan seluruh amal ibadah yang ada dalam syariat Islam. Gitu. Berbicara tentang akidah lagi, ibu di sini akan sampaikan beberapa kisah dari seorang ulama pada zaman Rasulullah yang bernama Robi bin Haytham.
Beliau ini seorang ulama dari guru dari para sahabat Rasul. Contohnya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Semua berguru kepada Robi bin Haisam, hampir semua. Kemudian Robi bin Haisam ini seseorang ulama yang tidak pernah mengatakan sesuatu hal yang sia-sia, sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Jadi yang keluar dari mulutnya Robi bin Haisam ini pasti yang sifatnya itu nasihat, yang sifatnya itu doa, yang sifatnya itu ayat-ayat Allah. Atau ketika bertemu dengan sesama umat Islam nih ya, Robi bin Haisam selalu menanyakan kabar gitu. Jadi salam kemudian tanya kabar. Begitupun kita selaku umat Islam atau umatnya Rasul gitu, harusnya kita pun mentauladani salah satunya itu tadi ya, menyebarkan salam kemudian tanya kabar gitu ya. Jadi tidak dianggap sombong gitu. Kisah yang pertama dari Robi bin Haisam ini datang dari salah satu muridnya yang ketika itu Robi bin Haisam sedang sakit parah. Robi bin Haisam ini sakitnya stroke. Kalau stroke kan mati sebelah gitu ya. Jadi badan yang sebelah kirinya itu mati. Kemudian Robi bin Haisam tidak bisa mengajar seperti biasanya. Namun ada salah satu muridnya yang ingin tetap menimba ilmu dari Robi bin Haisam. Kemudian dia pun mendatangi rumahnya Robi bin Haisam. Lalu ketika di rumahnya Robi bin Haisam, salah satu muridnya bertanya, "Wahai guruku, kenapa selalu yang engkau ucapkan itu bentuknya kebaikan? Entah itu nasihat, entah itu tanya kabar, entah itu doa atau zikir. Kenapa engkau itu berbeda dari ulama yang lain? Sedangkan ulama lain tentu namanya manusia biasa pasti pernah melakukan salah. Jadi ulama lain pasti ada sesuatu hal yang diucapkan yang sifatnya salah gitu." Kemudian Robi bin Haisam menjawab pertanyaan itu, "Apakah engkau tidak yakin adanya Allah? Apakah engkau tidak yakin bahwasannya Allah telah menitipkan 2 malaikat di pundak kanan dan kiri kita untuk mencatat segala amal perbuatan kita, segala apapun yang kita ucapkan termasuk tadi?" Maka muridnya pun tersenyum. Dia bisa mengambil hikmah dari jawaban Robi bin Haisam. Itu yang pertama. Jadi bisa diambil kesimpulan dari kisah yang pertama ini, bahwasannya apapun gerak-gerik kita, baik ucapan, baik yang ada dalam hati kita, baik amal perbuatan sehari-hari, semuanya akan tercatat. Tidak ada yang salah. Jadi semuanya itu detail akan dicatat oleh para malaikat yang tadi Allah titipkan di pundak kanan dan kiri kita. Kemudian ada kisah yang kedua, masih sama, dari Robi bin Haisam, di mana Robi bin Haisam ini seorang ulama yang sangat menyukai kue yang bernama halwa. Jadi kue halwa ini kue yang sangat sulit dibuat. Lalu bahan-bahannya untuk membuat kue ini tuh sulit dicari dan dari segi harga itu mahal gitu. Kemudian istrinya ini sengaja membuatkan kue halwa khusus untuk suaminya, yaitu Robi bin Haisam. Ketika sudah jadi, anaknya pun menyodorkan kue yang sudah jadi ini di nampan. "Wahai Abi, silakan dimakan." Kemudian Robi bin Haisam memberikan isyarat untuk dipotongkan gitu, untuk dipotong kuenya. Kemudian anaknya pun memotongkan kue ini. Setelah dipotongkan kuenya, ketika Robi bin Haisam mau mengambil potongan kue tadi, terdengar ketukan pintu. Jadi ada pintunya terketuk gitu, ada tamu gitu. Kemudian Robi bin Haisam tidak sampai mengambil kue, lalu memberikan isyarat kepada anaknya untuk membukakan pintu. Dan Masya Allah, yang datang tahu siapa? Ternyata tamu yang sangat istimewa. Istimewa sekali, yaitu orang gila. Jadi yang datang yang mengetuk pintu itu adalah orang gila. Ketika dibuka, orang gila tersebut memberikan isyarat bahwasannya dia ingin makan katanya. Memberikan isyarat bahwasannya dia minta makan. Kemudian tanpa pikir panjang, Robi bin Haisam memberikan kue halwa itu kepada orang gila tadi, menyuruh anaknya gitu untuk memberikan kue tadi. Padahal tadinya anaknya itu mau ngambil kue yang lain gitu, yang ada di dapur gitu. Kemudian setelah diberikan namanya orang gila, diambil semua kuenya tuh dalam nampan itu. Tidak ngambil satu atau dua potong kue saja, tapi semuanya diambil oleh orang gila tadi. Kemudian anaknya bertanya kepada ayahnya ini, "Wahai Abi, kenapa engkau tidak menyuruhku mengambil kue yang lain yang ada di dapur?"
Padahal kan orang gila tadi tidak tahu kualitas kue, tidak tahu enak atau tidaknya kue. Jadi dikasih kue apapun pasti orang gila tersebut akan nerima dan akan makan, namanya orang gila gitu ya. Kemudian ayahnya ini menjawab apa? Wahai anakku, memang orang gila tadi tidak mengetahui kualitas kue. Orang gila tadi pasti akan menerima apapun kue yang kita berikan gitu ya. Tapi Allah Maha tahu. Allah akan mencatat, Allah akan melihat apapun niat baik kita untuk memberikan atau untuk bersedekah kepada orang lain meskipun itu orang gila. Jadi Masya Allah, Rabi bin Haytham, dari kisah Rabi bin Haytham yang kedua ini bisa diambil kesimpulan, sebagus apapun atau sesuatu yang senikmat apapun atau sesuatu yang kita sukai sekalipun, malah itu lebih banyak pahalanya ketika kita mau mengikhlaskan untuk disedekahkan. Itu ya. Kemudian ada kisah yang ketiga, masih sama dari Rabi bin Haytham. Jadi kisah yang ketiga ini datang sama dari salah satu muridnya. Ketika itu muridnya bertanya tentang nasihat apa katanya untuk kami tentang ibadah. Itu pertanyaan muridnya yang tentu datang ke rumahnya karena memang kondisi Rabi bin Haytham waktu itu masih sama ya, masih sakit stroke gitu sebelah, mati sebelah gitu. Kemudian jawaban dari Rabi bin Haytham, jawabannya, rahasiakanlah amal ibadahmu dan jangan pernah mengatakan kepada siapapun. Nah, jadi Rabi bin Haytham menitipkan nasihat tentang ibadah kepada muridnya yang bertanya tadi, rahasiakanlah amal ibadahmu dan jangan pernah mengatakan kepada siapapun, katanya itu. Karena tentu Allah itu tidak tidur, Allah itu Sang Maha Teliti, Allah itu Sang Maha Tahu atas segala sesuatunya, jadi tidak mungkin salah dalam mencatat. Jadi tenang saja, semua catatan akan sedetail-detailnya oleh Allah ada gitu. Jadi tidak ada yang kelewat gitu dari amalan yang kita perbuat gitu. Itu jawaban dari Rabi bin Haytham, bahwasannya kita ini ketika beribadah, di sini mungkin kata kuncinya riya ya. Jadi jangan sampai kita beribadah tapi niatnya ingin dilihat sama orang, niatnya ingin dipuji sama orang, niatnya ingin mendapat gelar, ingin mendapat jabatan dan sebagainya. Nah tentu semua niatnya harus karena Allah. Lagi-lagi niat, innamal a'malu bin niat, ada hadisnya ya. Kemudian kisah yang terakhir sama-sama dari Rabi bin Haytham. Ini juga sama, datang dari salah satu muridnya yang ketika itu azan berkumandang. Nah, kondisi Rabi bin Haytham ketika itu masih sakit ya. Jadi dia meminta muridnya itu untuk menggendongnya ke masjid. Lalu muridnya pun menggendongnya itu. Kemudian di pertengahan jalan sampai kakinya Rabi bin Haytham yang sebelah kiri itu terseret ke tanah gitu. Karena saking kondisinya mati sebelah gitu. Di pertengahan jalan, muridnya ini bertanya kepada Rabi bin Haytham, "Wahai imam, wahai guruku," katanya, "kenapa engkau tidak sholat di rumah saja? Padahal engkau mendapatkan rukhsah atau keringanan dalam beribadah. Engkau ini sedang sakit keras bahkan stroke. Jadi Allah pasti memaafkan dan Allah pasti tetap memberikan pahalanya ketika engkau menunaikan sholat di rumah." Apa jawaban Rabi bin Haytham? Masya Allah. Kata Rabi bin Haytham, Allah itu, ibadah itu tidak melihat orang stroke, tidak melihat dia itu sakit parah. Jadi keimanan seseorang itu dinilai ketika dia dalam kondisi apapun tetap mau melakukan serangkaian ibadah. Yakni ini salah satunya ibadah yang mungkin sulit dilakukan oleh sebagian orang gitu ya, yaitu pergi ke masjid gitu ya. Nah itu, dari beberapa kisah tadi, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita, apalagi dalam bulan suci Ramadan, dalam wabah seperti ini, bisa meningkatkan kita beramal ibadah ya, bisa menambah motivasi kita gitu untuk tetap menjalankan serangkaian ibadah sebagaimana mestinya. Namun tetap gitu dalam kondisi wabah seperti ini kita pun harus tetap menjaga imun kita, menjaga kesehatan. Jadi jangan sampai juga disepelekan, jangan juga panik gitu. Jadi ibu titip dua hal, jangan panik dan jangan disepelekan ketika wabah seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu harapannya sih diamalkan. Karena ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tak berbuah, bagaikan sayur tak berkuah, bagaikan apa lagi ya? Pokoknya bagaikan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya ketika dia punya ilmu namun tidak diamalkan. Oke, jika ada pertanyaan boleh nanti sharing-sharing dengan Ibu, atau mungkin boleh sambil cari dari sumber yang lain gitu. Karena ketika menuntut ilmu itu jangan pernah ada ngerasa puas gitu dalam diri gitu ya. Harus terus mencari dari sumber manapun. Oke, dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.